Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu biar abdol ya, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, alhamdulillah. Imbang nih di layar kita yang sebelah kanan yang berkudung saja, yang di sebelah kiri saya atas dan bawah berkerudung dan pakai cadar. Alhamdulillah, ini pemandangan bagus banget nih hari ini. Cantik-cantik semua ini. Udah Jumatan semua. Apalagi kalau Jumatan ya, ini yang enggak Jumatan aja wajahnya ceria semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita bertemu pada hari ini untuk melanjutkan kajian kita. Kita akan masuk ke latihan sehingga hari ini insya Allah kita bisa tuntas pemahaman kita mudah-mudahan untuk pelajaran yang ke-8, sehingga pada hari Senin yang akan datang kita bisa masuk ke pelajaran baru. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan kebaikan, rahmat Allah bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga manusia bisa terselamatkan dari mara bahaya dengan berbagai macam bentuk dan rupanya. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi kita, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, pada pertemuan kita sebelumnya ya kita sudah membahas ini ya, terakhir kita bicara tentang dua makna la. Ya, dua makna la yang kita bisa pahami manakah dari dua makna tersebut yang paling cocok dengan cara melihat konteks kalimatnya. Terutama ibu-ibu sekalian dan siapa saja yang nanti mendengarkan pelajaran melalui rekaman ini, terutama dengan memperhatikan kata sesudahnya. Ya, kata sesudahnya yang lebih spesifik lagi dengan memperhatikan fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang ada setelah la itu. Ketika fi'il mudhari'nya terbaca ujungnya sukun, bahasa kita kadang bilang mati, itu berarti jangan mati. Sedangkan kalau ujung kata fi'il mudhari yang terletak setelah la itu tidak sukun, dhammah, itu bermakna tidak. Jadi tidak sukun maknanya tidak. Kalau sukun maknanya jangan. Tidak mati maknanya tidak. Kalau mati maknanya jangan. Jangan mati. Oh, tidak mati. Kemudian untuk bentuk jamaknya, jika kita melihat ada nun di ujung fi'il mudhari, ini untuk bentuk jamaknya, itu berarti kita anggap lengkap, berarti tidak ada yang hilang dari ketentuan awal ya, dari ketentuan umum, maka kalau tidak hilang maknanya tidak, la-nya bermakna tidak. Sedangkan kalau nunnya tidak ada, ya itu maka kita kemudian memaknainya bermakna jangan. Dengan ilustrasi yang lain, ibu-ibu sekalian, coba lihat ya, yang bermakna jangan itu di ujungnya ada tanda apa?
Alif. Di ujungnya ada tanda apa yang bermakna jangan? Tanda seru. Tanda seru ya. Ini diingat-ingat ya, tanda seru. Cuman kalau dalam Al-Qur'an kan tidak ada tanda serunya. Tuh, tanda seru terlihat ada dua, apa itu? Ada dua tanda, apa satu tanda? Untuk tanda seru itu terdiri dari satu bagian, apa dua bagian? Satu. Yang lain bagaimana yang dilihat? Dua. Dua. Apa yang pertama? Garis lurus dan titik. Ada garis lurus dan ada titik. Ya, Titik. gitu ya Bu Aliyah, paham ya maksudnya ya? Oh ya. Seru itu adalah ada garis lurus seperti ini. Kemudian di bawahnya ada titik. Tuh, bayangkan saja itu ada titik. Lalu bayangkan kemudian nih bahwa ini yang garis lurus itu seperti ini nih. Nih. Kelihatan ya? Seperti apa? Huruf apa? Alif. Seperti alif di ujungnya. Kemudian ada ini ada titik nih. Bayangkan saja seperti tanda sukun. Gitu. Nanti mudah-mudahan tidak keliru lagi nih ya. Tidak keliru lagi membedakan antara mana la yang bermakna tidak dan mana la yang bermakna jangan. Oke, ya. Itu dia, ibu-ibu sekalian, pemantapan lagi dari apa yang sudah kita kaji. Nah, berikutnya mari kita lihat yang ngetren ya di kita nih, yang lagi ngetren, yang lagi naik daun, yang baru datang, pendatang baru dari kajian kita adalah apa indikasi kata fiil dalam bahasa Arab yang bermakna mekan ya, yang mengandung makna mekan. Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri mengindikasikan makna apa kalau ada kata yang bermakna yang memiliki awalan me dan akhiran kan kalau dalam bahasa Indonesia? Apa? Bermakna apa? Mengindikasikan apa kalau dalam bahasa Indonesia? Ada objek. Ya, yang pertama berobjek. Yang awalnya tidak berobjek, ketika mendapatkan awalan me akhiran kan menjadi berobjek. Terus yang kedua apa? Yang kedua, kalau awalnya sudah berobjek, lalu mendapatkan awalan mengakhirankan, itu mengindikasikan jadi objeknya banyak. Ya, objeknya banyak, tidak cuma satu pihak. Nah, gitu ya, yang terbaru nih diingat-ingat karena itu penting karena banyak yang akan kita temukan nanti, banyak kita temukan di dalam teks-teks bahasa Arab. Sering kita temukan. Sedangkan kemarin di dalam bahasa Arab apa penandanya kalau mekan di madin dan mekan di mudhari? Awal dhammah. Kalau di madin apa pencirinya kemarin? Hamzah di madin bisa madin hamzah. Ya, baik. Untuk madinnya ada penanda, ada penambahan ya di madinnya. Ada penambahan huruf hamzah di awal ya, itu indikasi bahwa itu berarti tidak pokok. Sedangkan untuk di mudhari dikenali dari bunyi awalnya u sebelum akhirnya i. Gitu. Nah, sekarang mari kita lihat lebih lanjut ya. Kita lihat lebih lanjut. Kita akan gunakan tanyatul mufrodat kita berikutnya, yaitu yuhyi sebagai titik tolak untuk memahaminya. Ya, titik tolak untuk memahaminya. Oke ya. Mari kita lihat ya. Kata yuhyi, fi'il apa? Mudhari. Mudhari ya, fi'ilnya mudhari. Tuh. Kenapa saya suka pakai istilah mudhari, bukan mudhore? Nah, kalau mudhari itu gitu ya, kalau mudhari itu singkatan dari muda dan menarik. Ya. Kalau mudhore mah muda dan menarik, enggak enak gitu dengarnya. Gitu. Bentuk berapa dia? Dua. Bentuk dua gitu. Siapakah namanya yang masih muda dan menarik itu gitu ya. Mudhari itu kalau kita lihat di awal mudhari ada penanda apa di awal mudhari?
Iya. Ya. 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 Apalagi selain ya? Selain ya apa? Nun. Tak. Ta, Nun. ya. Selain ya dan ta ada apa? Nun. 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 Selain ya, ta dan nun ada apa? Hamzah. Ada hamzah. Hamzah. Nah, kalau diringkas itu jadinya ada hamzah, ada ta, ada ya, dan ada nun. Itu. Jadi bentuk dua masih muda dan menarik, mudhari. Namanya siapa jadinya? Ada hamzah, ada ta, ada ya, ada nun. Ini temannya Bu Aliyah nih sepertinya. Siapa namanya? Namanya Atin. Tak aja teman saya namanya Ati. Iya, teman Bu Aliyah itu. Masih muda dan menarik, jadi ada kesempatan untuk menikah 2 kali. 2 kali. Jadi 2 ya. Ada 2, muda dan menarik. Mudari. Siapa namanya? Atin. Jadi ada hamzah, ada ta, ada ya, dan nunnya. Nah, nanti tuh cermati tuh contoh-contoh yang ada nih. Fiil apa nih? Tuh, kalau mau meyakinkan fiil mudhari, tanya dulu si Atin udah datang apa belum? Atin udah datang apa belum? Itu. Kalau ada ya itu diduga kuat tuh. Itu masih muda dan menarik kalau namanya Atin. Ya, yuhyi ada ya-nya. Tuh. Kemudian madinnya apa? Ahya. Ahya. Madinnya ahya. Mudhari'nya yuhyi. Lalu masdarnya Iya. ihya. Oke, masdarnya ihya. Perhatikan ya. Ihya. Jadi apa makna ihya? Menghidupkan. Menghidupkan, ya, menghidupkan. Ahya, yuhyi, yuhyi lawannya yumit. Yuhyi lawan katanya yumit. Bermakna apa sebelumnya? Mematikan. Mematikan. Senantiasa Bermakna mematikan. Ya. Nah, lalu coba kita lihat di madinnya ahya lawannya adalah amata. Ibu-ibu sekalian lihat ada berapa huruf di amata? 4. Iya, 4 ya. Kemudian ada hamzah di awal. Tuh, apa makna amata? Mematikan. Mematikan. Nah, sehingga ketika hamzahnya dieliminasi, ditiadakan, tidak dimunculkan, maka 3 yang tersisa adalah mata. Ya, yang di bawahnya mata. Amata apa tadi maknanya? Mematikan. Lalu hilangkan hamzah menjadi mata. Maka mematikan hilang awalan hilang akhiran kan, maka mata bermakna Mati. mati. Iya, bermakna mati. Tuh, ini ya, dari mati menjadi mematikan. Mata mudhari'nya yamutu. Yamutu. Lalu masdarnya maut. Lalu bentuk sifatnya mayit. Oke, coba kita lihat ya. Mata apa tadi maknanya? Mati. Mati. Jika mata maknanya mati, maka maut bermakna kematian. Jika mata bermakna mati, maut bermakna kematian, berarti mayit bermakna orang yang mati. Yang Mati. ya, bermakna yang mati. Oke, itu ya bermakna mayit. Perhatikan ya, mayit itu bentuk sifat. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Kata maut, apa tadi maknanya?
Kematian. Mati. Lawan katanya adalah haya. Iya. Lawan katanya adalah haya. Jadi haya bermakna Hidup. Hidup. Hah? Kehidupan. kehidupan, ya, bermakna kehidupan. Nah, ya. Tuh. Kalau bahasa ilmu pengetahuannya kan bio, ya, bio gitu ya, bio. Sehingga dulu kita kalau zaman ibu-ibu mungkin ya, seperti Ibu Aliyah, Bu Ima mungkin dulu waktu sekolah belajarnya ilmu hayat ya. Kalau Iya. kita generasi kita ya, Bu Irma, Bu Aryani, itu kita belajarnya biologi, nggak belajar ilmu hayat lagi. Gitu ya, dari hayah ini ya, dari hayah ini. Ya, maknanya biologi, ilmu hayat, ilmu hayat. Maut jamaknya hayah, ya, maut jamaknya hayah. Lalu kita lihat berikutnya. Kata mayit itu lawan katanya hayy. Kata mayit lawan katanya adalah apa? Hai. 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 Ya, hai. Makanya yang panggil hai itu yang hidup aja. Kalau mati jangan di hai, nanti dia jawab kaget kita. Kaget kita. Maka nanti kalau ada orang lewat hai, diam-diam aja berarti hatinya udah mati. Hai. Mayit. Ya, mayit. Mayit itu tunggal. Jamaknya apa jamaknya? Kita lihat amwat. Amwat. Ini kan mirip seperti af'al ya. Mirip seperti arkan gitu. Bentuk-bentuk jamak yang serupa. Pola katanya pada bentuk jamaknya. Yang pertama-tama dulu kita menemukan ada arkan. Lalu kemudian pelajaran 7 kita menemukan ada af'al. Sekarang kita menemukan lagi amwat. Mayit lawannya hai, mayit jamaknya amwat, hai jamaknya ahya. Berarti apa makna amwat? Orang-orang yang mati. Lalu kalau ahya? Orang-orang yang hidup. Iya, baik. Coba perhatikan ini ibu-ibu, apa sekalian. Serupa tapi tak sama. Tuh. Baca. Ya. Baca. Ihya, Ya. ahya. Ya. Ada ihya dan ada ahya. Apa makna ihya dan apa makna ahya? Ya. Ya. Mama. Hidupkan. Ihya apa makna ihya? Menghidupkan. Menghidupkan. Kalau ahya? Orang-orang yang hidup. Iya, orang-orang yang hidup. Nih, hurufnya persis sama ya. Persis sama. Bedanya di mana antara ihya dengan ahya dari segi penampakan lahiriahnya? Di tanda baca. Di awal. Bunyinya. Bunyi awalnya. Bunyi awalnya. Tuh, yang pertama itu ihya, yang kedua ini ahya. Ihya tadi coba kita konfirmasi apa maknanya ihya? Menghidupkan. Kalau kita menghidupkan berarti awalnya mati apa sudah hidup? Kalau kita menghidupkan sesuatu, awalnya dia dalam kondisi mati atau dalam kondisi hidup? Mati, gitu ya. Kalau namanya mati itu biasanya dikubur di bawah apa di atas? Bawah. Jadi awalnya itu i. Nah, kalau ahya apa tadi maknanya? Orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup itu biasanya di atas tanah apa di bawah tanah? Di atas tanah. Nah, karena itu diawali dengan ahya. Gitu ya.
ihya dengan ahya untuk memudahkan kita karena ini serupa betul antara ihya dengan ahya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Ya, kita contoh penggunaannya di dalam kalimat lengkap dengan terlebih dahulu nanti kita akan lihat ya dalam bentuk latihan, ya, dalam bentuk latihan. Nah, tapi kita akan lanjutkan ke latihan. Jika ada pertanyaan terlebih dahulu, kita akan bahas itu, baru kemudian kita lanjut ke latihan. Silakan Ibu-ibu, apa ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Mari kita lanjutkan ke latihan. Apa latihan kita yang pertama? Nih. Latihan kita yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan mana yang mustahil bagi Allah. Ini berarti arahannya adalah meningkatkan, memantapkan, menguatkan pemahaman kosakata yang kita miliki. Ya, kita lihat ya. Ibu-ibu sekalian, kita baca terlebih dahulu. Lalu nanti dipilih mana yang sekira-kira yang maknanya mustahil bagi Allah. Ya, maknanya mana yang mustahil bagi Allah. Yang pertama, sebelah kanan ada apa? Yuhi. Yuhyi. Langsung ke tengah, baris paling atas ada Mayit. mayit. Langsung ke kiri ada kata Ya. Yahdi. Kita ke baris kedua. Yang pertama, sebelah kanan ada kata ungkapan Lahu lahu syarik. Berikutnya ada ungkapan wahid. Kemudian ai. Kemudian berikutnya la syarikalah. Lanjutkan berikutnya Ya. yahmadu. Kemudian berikutnya Yamutu. yamutu. Langsung kata berikutnya Lahul mulku. lahul mulku. Berikutnya yumitu. Selanjutnya Yasha. yasha'u. Lalu Yasjudu. yasjudu. Berikutnya Qadir. qadir. Lalu berikutnya yusyriku. Kemudian yang terakhir musyrik. Ya, silakan. Jika ada yang sudah bisa diputuskan, dirasa cocok ya untuk Allah, berarti tidak mustahil dilewatkan. Kalau terasa ada yang tidak cocok, berarti yang dirasa mustahil bagi Allah, silakan itu ditentukan sebagai kata yang maknanya mustahil. Boleh mulai dari yang mana saja ibu-ibu sekalian, yang penting kalau sudah dirasakan, dipahami ini tidak cocok, ini mustahil, silakan disampaikan. Baik, ibu-ibu sekalian, setelah menelaah mana yang mustahil. Di baris pertama ada yang mustahil? Mayit. Baris pertama. Mayit. Baik, kita lingkari. Baris kedua ada yang mustahil? Ada. Yang mana? Lahu syarik. Lahu syarik. Baik, bagus. Baris ketiga, apa ada yang mustahil? Ada. Yang mana? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Baris keempat, apa ada yang mustahil? Tidak ada. Tidak ada, baik. Baris yang kelima, apa ada yang mustahil? Yasjudu. Oke, bagus. Baris terakhir, apa ada yang mustahil? Yusyriku. Yusyriku. Baik. Sudah habis?
Ada 4 saja yang mustahil. Musyrik. 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 Berarti ada 5 ya yang mustahil ya. La syarikalah. La syarikalahu juga termasuk yang mustahil. Ya mutu. Ya mutu. Baik. Sudah habis yang mustahil? Sudah belum? Apa masih ada yang tersimpan? Ya madu. Ya madu. Ya baik. Apa sudah habis semua atau masih ada yang tersimpan? Hai, apa tadi? Ini terpesona sama Atin semua nih. Untuk bilang iya pakai diem. Kado cantik. Udah bilang iya pakai diem. Oke, baik. Sudah habis. Nah, sekarang mari kita lihat. Jika yang kita lingkari ini masih bertahan, berarti prediksi kita cocok. Gitu ya. Berarti pemahaman kosakata kita bagus. Tapi kalau yang dilingkari ternyata isinya hilang, atau sebaliknya ada yang bertahan tanpa ada lingkaran, berarti prediksi kita ada yang tidak pas. Yuk kita lihat bersama-sama. Bagus tuh. Bagus. Bagus. Ada satu yang udah lingkarannya tapi isinya hilang. Berarti ini kalau ini skornya 100 ini katakanlah 99 lah ya. Bagus tadi. Kata apa tadi yang diduga mustahil tapi ternyata tidak? Ya madu. Oke, kata Yahmadu. Yang bermakna apa? Dia memuji. Memuji. Dia memuji ya. Baik. Alhamdulillah ini sebuah awal yang bagus nih. Sebuah awal yang bagus, kerja tim yang solid. Ini satu yang luput. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ya, ibu-ibu sekalian. Ya, berikutnya adalah terjemahkan doa ini. Bagus ya. Terjemahkan doa ini. Apa yang diterjemahkan? Doa ini. Mana namanya doa ini? Ini nih. Ini adalah doa ini. Iya. Sebentar dulu ya. Sebentar. Ayo kita baca bersama-sama doanya ya, ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Baik. Ya, silakan. Apa ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Wal mu'minin wal mu'minin wal mu'minin. Ada ungkapan yang belum terpahami? Walil mu'minat. Apa? Wal mu'minat. Wal mu'minat. Lebih yang jelas ini suaranya Bu Aryani. Wal mu'minat, Pak. Ya, baik. Nah, coba dilihat. Ya, coba dilihat. Itu kira-kira tunggal apa jamak? Jamak. Apa penanda jamaknya? Tak. Jahil. Udah itu saja. Ibu-ibu yang lain bagaimana ilmunya untuk penanda jamak? Alif sama tak. Alif sama tak. Oh, iya. Alif sama tak. Ini sama ya, gayanya sama seperti muslimat. Muslimat banyak. Kalau satu orang namanya
Muslim. Apa namanya kalau satu orang? Muslim. Muslim. Apa? Muslim. Namanya muslimah. Oh, muslimah. Iya. Muslim. Ya, namanya muslimah. Seperti pada pelajaran kita sebelumnya, kalau banyak solihat, kalau tunggal namanya solihah. Ya, solihah. Kalau mudzakkar namanya solih. Jadi muslimat, tunggalnya muslimah, mudzakarnya muslim. Nah, muslim nggak pakai ya, nggak pakai gitu. Nah, berarti kalau begitu kita bisa kiaskan, analogikakan. Ya, kita analogikakan. Mukminat, mukminah, mukmin. Ada yang bisa terpahami, Bu Aryani? Mukminah. Mukminat, Mukmin. mukminah, mukmin. Jamak sama tunggal. Ya, itu. Jadi mukminin, nah, kalau mukminin ini seperti mukminun. Mukminun itu jamak, mukminin juga jamak. Mukminun penandanya ada wawun nun. Mukminin penandanya ada ya nun. Kalau tunggalnya mukmin. Jadi sama sebenarnya mukminin dengan mukminat itu, bedanya adalah mukminin ini untuk yang mudzakkar jamak, sedangkan mukminat ini untuk mudzakkar yang untuk muannas, untuk jamak yang muannas atau muannas yang jamak. Apa sudah teringat sekarang mukmin apa artinya? Mukminin Orang beriman. Iya, jadi mukminin dengan mukminat itu sama maknanya ya. Orang yang beriman karena ini banyak orang-orang yang beriman hanya saja tadi seperti yang disampaikan mukminin itu mudzakarnya, mukminat itu muannasnya. Silakan. Kalau ada yang bisa berbagi pemahaman, silakan diterjemahkan. Ada yang ingin mencoba? Saya, Pak. Ya, silakan, Bu. Allahumma ghfirli walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kita dan orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan, orang-orang muslim laki-laki, orang-orang muslim perempuan yang masih hidup, yang hidup maupun yang sudah mati, Apa, Bu? Yang hidup dari mereka dan yang mati. Iya, yang baik. Kalau yang hidup dari mereka, kalau yang mati dari mana? Dari mereka juga. Hah? Bu Ima? Iya, dari Kalau mana, yang Pak? hidup dari mereka, yang mati dari siapa? Dari mana ya, Pak? Ini lebih gampang dari ngurusin proyek nih, Bu. Ini Pak. Ringan ini. Hitung-hitungannya nggak banyak nih dibandingkan proyek. Bingung, Pak. Hah? Bingung, Pak. Bingung. Dari mana gitu? Kalau pertanyaannya tadi ya, informasinya. Yang hidup dari mereka dan yang mati. Yang mati dari mana? Mereka juga maksudnya, Pak. Oke, kalau dari mereka juga, maka
Jangan kasih dari mereka hanya kepada yang hidup. Oh iya. Jadi maknanya menjadi Yang hidup dan yang mati dari mereka gitu Pak. iya, bagus. Kan begitu. Darinya dari mana? Min. Iya. Setelah min ada kata apa? Hum. Hum itu tunggal apa jamak? Jamak. Apa ilmunya kalau min diikuti jamak? Menandakan apa? Mau tahu Pak apa ya Pak? Ya, ibu-ibu yang lain, apa ilmunya? Ada min diikuti oleh jamak. Min diikuti jamak. Apa? Tak ada yang ingat? Lupa. Lupa, iya. Baik ya. Lupa itu bisa sama, bisa beda dengan tidak ingat. Ada makna sebagian atau bagian. Ya, bermakna sebagian atau bagian. Sehingga dalam konteks ini bisa kita maknai di antara gitu. Ya, di antara mereka. Tuh ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kalau ada pertanyaan kita bahas dulu, kalau tidak ada kita melaju ke yang berikutnya. Ya, kita baca doa berikutnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Anta. Iya, silakan. Kalau ada yang belum terpahami kita diskusikan. Kalau sudah terpahami coba dipahami itu, yang sudah dipahami itu dihadirkan menjadi terjemahan. Zunuba apa ya? Apa? Zunuba. Lihat konteksnya. Coba ya, dipahami dengan makna titik-titik ya, seperti biasa. Dipahami titik-titik. La yaghfiru, apa maknanya? Tidak dia mengampuni. Coba yaghfiru, apa maknanya? Yaghfiru dia mengampuni. Iya, bagus. Dia mengampuni. Mengampuni berobjek apa tidak? Objek. Kira-kira apa objeknya mengampuni? Mengampuni orang lain. Mengampuni Dosa. orang lain. Oke, orang lain belum tentu salah diampuni. Ibu-ibu yang lain, apa objeknya kalau mengampuni? Dosa. Dosa. Dosa, gitu. Oh, iya. Mengampuni dosa. Itu dia. Dari konteksnya akan terbantu. Oke, silakan. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Saya boleh Pak Guru? Ya, semua boleh, semua boleh. Ini tidak mensyaratkan threshold 20%, semua boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhan saya, Tuhanku,
La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau, khalaqtani, menciptakanku, wa ana abduka, aku hambamu, faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak mengampuni dosa kecuali Engkau. tidak mengampuni dosa kecuali Engkau. Iya, oke bagus. Coba kita lihat ya. Allahumma anta rabbi. Apa? Ya Allah, Engkaulah Allah. Tuhanku. Iya. La ilaha illa anta. Tiada Tidak ada Tuhan Tuhan kecuali Engkau. Iya, bagus. Khalaqtani. Yang mencipta. mencipta. Engkaulah yang Maha menciptakan mencipta. aku. Iya, dari mana ada engkaunya? Diduga dari mana ada engkaunya? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kiri. Kalau bermakna, kalau posisi sebelah kiri berarti itu fiil apa? Ya mudhari. Bagus. Satu hiji Salah. siji sudah terjadi berubah di kiri. Di kiri namanya Al-Fi'lul Madi. Madin. Al-Fi'lul Madi berubah di kiri. Ya, fi'il apa? Fi'il madin. Iya, nanti begitu tuh. Ini fi'il madin apa mudhari? Tanya itu. Berubah di kiri. Kalau yang mudhari kan masih muda dan menarik. Di mana taruh yang menarik itu? Ditaruh di depan biar enak lihatnya. Siapa yang di depan? Muda dan menarik. Namanya si Atin di depan. Wa ana abduka. Aku hambamu. Iya. Faghfirli. Ampunilah aku. Fa innahu. Karena sesungguhnya La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak yaghfiru dia. Yaghfiru tadi dia. Dia tidak mengampuni dosa kecuali Engkau. Dianya siapa? Allah. Berarti gimana jadinya? Kalau Gimana? Allah. Tapi ada antanya belakang. Berarti Buat Allah itu. iya, berarti tidak mengampuni dosa kecuali Engkau. Dianya nggak dipakai. Mana ada? Itu dipahami artinya tidak, bukan bermakna jangan dari mana? Domah. Oke, baik. Biroknya. Oke, baik. Bagus, bagus. Kita lanjut berikutnya. Nah, tadi sudah selesai ya, memahami doa, kemudian menerjemahkannya. Latihan kita berikutnya adalah baca dan pahami ayat-ayat berikut. Ya, baca ayat-ayat berikut. Ya, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tusyrik billah. Innasyirka lazulmun azim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa huwallazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Innal insana lakafur. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Yamut. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Oke, sudah itu ayat-ayat yang akan kita kaji. Kita mulai dari yang pertama. Ya, untuk Luqman 13 ini ada tambahan informasi ini. Ada tambahan informasi. Berkaitan dengan apa? Dengan la. Berkaitan dengan la. Kita kan sudah punya banyak kan, lebih dari 2 itu, bahkan sampai 3 sampai 4 kan makna yang kita bisa pahami dari kata la. Apa saja dulu coba yang ingat? Bisa bermakna untuk, memiliki, bisa bermakna bagi, bisa bermakna demi, bisa bermakna kepunyaan, bisa bermakna memiliki, bisa juga bermakna mendapatkan. Yaitu mana? Ini tambah nih baru ini. Ya, dia bisa bermakna apa gitu? Bermakna penegasan. Dengan kata lain, ungkapan lain digunakan dalam suatu kalimat untuk menegaskan makna. Cirinya apa? Cirinya diawali dengan inna sebelumnya. Ya, diawali dengan inna sebelumnya. Oke, itu yang pertama. Lalu berikutnya maduna dzalika. Nah, duna dzalika di sini maksudnya dosa selain itu. Ya, tambahan ini bermakna maduna dzalika itu maksudnya dosa. Dari mana dipahami dosa? Padahal di sini ada ma, pakai tadi konteks ya yaghfiru. Mengampuni. Kalau mengampuni ya objeknya dosa, gitu ya. Objeknya dosa. Kemudian la yang bermakna penegasan muncul lagi di surat Al-Hajj 96 yang sedang kita kaji. Innal insana lakafur. Ya, ada lakafur. La-nya la pendek itu menunjukkan penegasan. Oke. Itu yang baru pada bagian dari pelajaran kita ini. Oke. Hai. Silakan coba kita lihat. Untuk Luqman 13, apa ada yang belum terpahami? La zulmun. Sebelumnya ada kata apa di situ? La. Iya. La. Sebelumnya ada kata la. Ya, la tadi sudah kita pahami ya. Ada la. Sebelum ada la ada kata apa? Syirka. Syirka. Inna syirka. Inna syirka. Ya, syirik itu dosa apa bukan? Dosa. Ya, zulmun itu juga bisa bermakna dosa. Karena dia sedang bicara tentang syirik di sini. Sedang bicara tentang syirik di situ. Berarti la-nya nggak ada. Nggak apa yuk. Maknanya apa? Ada, tadi udah dijelaskan. Siapa yang ingat maknanya apa?
Maknanya penegasan. Nah, maknanya Oh, itu bermakna penegasan. berarti tidak berdosa gitu, Pak. Kok penegasan tidak? Tidak, maaf. Apa? Beda tuh gitu. Beda inilah dengan inilah. Tuh, itu jelas banget. Coba lihat nih iya. Barian itu jelas tuh bedanya. Yang ini panjang, yang panjang-panjang dibaca Oh, berarti panjang. Yang pendek-pendek dibaca pendek. Duanya beda. Penegasan, bukan penafian. Nah, bahasa kita ya, kalau nggak paham ya, bukan penegasian, tapi penegasan. Kalau la itu penegasian, negasi itu artinya tidak. Kalau la itu bermakna penegasan. berarti penegasan dari syirka ini ya, Pak? Zulmunnya, Oh, ya. Tapi kalau diartikan nggak ada artinya gitu ya Pak ya? ya soal ada apa tidak mah tergantung kita. Kita mampu tidak gitu. Mampu tidak mewujudkan, memunculkan penegasan itu menjadi sebuah arti. Tergantung kitanya. Ada yang sudah punya ide nggak? Coba. Tak ada? Azim Kalau besar. zulmun artinya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, lihat-lihat tuh. aniaya. Yang mana Azim. yang aniaya? Yang mana sih? Yang mana yang aniaya? Azim besar, dosa yang besar. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu dosa yang besar. Udah aman? Bisa terpahami? Azim besar apa agung Pak? Nanti kalau ada semacam itu, tanyakan hatimu. Enaknya yang mana ya? Gitu. Tanyakan Besar. hatimu. Nanti kalau orang Padang nggak mau dia gadang katanya. Katanya gadang katanya. Orang Jawa nggak mau lagi dia, nggak mau dia besar, nggak mau agung, gode katanya. Itu kan jadi soalan hati jadinya. Sudah? Apa masih ada yang belum terpahami? Yang satu ayam itu potong 10, yang satu pakai 50.000. Halo? Ya Pak, sudah Pak. Apa ada yang belum terpahami? Sudah Pak. Sudah, baik. Coba lihat di Luqman 13. Di situ terlihat ada berapa fiil di situ? Dua kayaknya. Terlihat ada berapa fiil di situ? Dua. Dua. Yang pertama mana? Tusyrik. Itu fiil apa? Madi. Fiil apa? Mudori. Mudori. Fiil mudhari. Mudhari. Apa penandanya? Ada tak di depan. Ada ta. Di depan. Domirnya apa kalau begitu? Domirnya apa kalau begitu? Anta. Kalau begitu, jika demikian, maka la tusyrik billah maknanya apa? Kamu Jangan kutukan. jangan menyekutukan Allah. Apa, Bu Aryani? Jangan menyekutukan Allah. Ya, antanya pergi kemana si anta? Jangan-jangan antanya ingat kucingnya si itu tuh.
Oh, Siapa tuh? jangan engkau menyekutukan Allah. Iya, engkau jangan mengutukan Allah. Terus? La syirka sesungguhnya menyekutukan Allah Mm-mm. keaniayaan. Tadi sudah kita bahas ya, zulm itu artinya dosa tadi ya. Oh Dosa, ya, dosa. dosa maknanya. Dosa. Dosa. Apa jadinya? Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya menyekutukan Allah dosa besar. Menyekutukan Allah dosa yang Besar. Belum ada yang ketemu penegasannya. Pakai ungkapan apa ya? Besar. Penegasannya. oh benar-benar dosa gitu. Iya, bagus. Kan bisa begitu. Sesungguhnya syirik benar-benar Sesungguhnya dosa yang besar. Kan bagus jadinya. Benar. Jadi guru la tusyrik billah fi'ilnya fi'il mudhari berarti, Pak. Apa yang meragukan sehingga perlu dikonfirmasi, Bu? sungguh. Ada sukun itu, Pak. Kan Bukan tadi amr udah ya, Pak? dibahas ya. Sukun di fi'il mudhari menandakan apa, Ibu-ibu sekalian? Benar-benar dosa yang besar. Bukan. Menandakan bahwa la itu bermakna jangan, bukan bermakna tidak. Sudah ingat belum? Bu Irma layu, betul mananya nih. Sampai ditanya-tanya juga responnya. Belum ada respon baliknya. Sudah ingat belum bahwa mudhari ketika ujungnya sukun itu mengindikasikan bahwa kalau didahului oleh la-nya bermakna jangan, bukan bermakna tidak. Halo, Iya, Pak. Ibu nih sibuk ya, sibuk dengan kerjaan proyek masing-masing nih. Oke, kita lanjut berikutnya ya. An-Nisa 48. Coba terlihatkah di situ ada berapa fiil di situ? 3. Yang pertama apa? Yaghfir. Yaghfiru. Yang kedua apa? Yusroka. Yang ketiga apa? Sama yaghfiru juga. Udah habis? Yasha. Yasha berarti ada 4. Yaghfir fiil apa? Mudhari. Iya. Yushrok fiil apa? Mudhari. Mudhari. Yaghfiru fiil apa? Mudhari. Mudhari. Yasha'u fiil apa? Mudhari juga. Yaghfiru maknanya apa? Dia mengampuni. Siapakah dianya? Allah. Allah. Baik. Kemudian yushrok maknanya apa? Dia menyekutukan. Siapakah dianya? Manusia. Ya. Apakah ada manusia di situ? Tidak. Tidak ada. Berarti siapa kira-kira dia di yushrok itu? Huwa. Siapa kira-kira huwa di yushrok itu?
manusia. Siapa? Berkata sab. Siapa? Kutukan Allah. Siapa? Huwanya di yushrok. Manusia. Apa ada manusia di dalam surat An-Nisa? Ada. Ada tidak? Orang yang Apa ada disekutukan. orang yang di surah An-Nisa 48? Ada tak ada, silakan dicari bersama. Ada tak ada, silakan dicari bersama. Ada tidak? Ada. Ah? Enggak ada, Pak. Berarti siapa kira-kira huwanya? Orang yang Ada nggak yang berindikasi makna orang yang di situ? Tidak ada. Berarti siapa kira-kira huwanya? Enggak tahu dah. Ada di situ ya jawabannya, ibu-ibu. Jangan dicari ke kanan, jangan dicari ke kiri, jangan dicari ke bawah, jangan dicari ke, carinya di situ, situ. Oh, doa apa? Semangat dosa selain itu. Siapa kira-kira dianya? Gimana kalau kata anak saya, gimana? Udah nyerah belum? Udah nyerah belum? Nyerah, Pak. Nah, Dianya adalah Allah. Oke. Kalau Allah, ya, kalau dianya itu maksudnya Allah, mana yang cocok untuk Allah? Dia menyekutukan atau dia disekutukan? disekutukan berarti. Apa? Disekutukan. Dia disekutukan. Berarti yushrok itu maknanya dia disekutukan. Oke? Bisa nyambung tidak? Bahwa dia adalah Allah, kemudian Allah disekutukan. Ini kalau nggak ada yang respon saya bingung gitu. ini artinya paham apa belum gitu tuh. Gimana ngerti ini ya Pak ya? Bingung juga saya Pak. Apanya yang bingung Bu Ima? Ngertiinnya Pak. Ntar dulu, ngerti ini tuh soal lain. Ngerti dulu baru ngertiin. Gitu. Oh iya. Kalau kita nggak ngerti, nggak bisa kita ngertiin. Jadi ngerti dulu, kalau sudah ngerti baru kita ngertiin nanti. Coba, paham nggak tadi kalau kita mengatakan demikian? Paham. Bahwa huwa di yushrok itu maksudnya adalah Allah. Ya. Untuk konteks Allah kemudian mana yang lebih cocok? Menyekutukan apa disekutukan? Disekutukan. Nah, berarti innallaha la yaghfiru an yushraka bih, maknanya Allah tidak mengampuni, ya. Mengampuni apa? Mengampuni dia disekutukan. Banget didengarnya Pak. Apa Bu? Dia. Nah, sehingga kita disekutukan. cari ini apa nih ungkapan untuk menghilangkan ada yang tidak gitu ya, ada yang rancu itu. Kita mengatakan Allah tidak mengampuni ketika dia disekutukan. Oh. Bisa nggak ngerti kalau begitu? Gitu ya? Iya. Bisa? Iya. Nah, sekarang gitu ya.
Apa beda antara menyekutukan dengan disekutukan? Apa? Kayaknya hampir sama. Kalau Menyekutukan. menyekutukan, dia yang menyekutukan. Kalau Baik. disekutukan, Nah, coba saya kasih itu orang alternatif lain. ya. Saya kasih alternatif. Kata kuncinya, clue-nya adalah aktif dan pasif. Apa beda antara menyekutukan dengan disekutukan? Menyekutukan aktif. Lalu, Pasif. iya, disekutukan itu pasif. Coba lihat di dalam ya, di dalam layar kita ini, ada nggak ungkapan yang bermakna menyekutukan? Ada tidak? Tidak ada. Tadi kan Di layar kita, lihatnya ke layar. Kalau lihat ke buku beda ceritanya. Kalau lihat ke lain juga. Di slide tampilan kita ada nggak ungkapan yang bermakna menyekutukan? Ada itu yang paling ada. atas. Tusyrik. Iya. Yang bermakna disekutukan tadi yang mana? Yusyrik. Yusrokan. Iya, bagus. Coba lihat apa bedanya dari segi cara membacanya. Yang salah. Tusyrik. Yang Ro dan kaf. Iya, ada roknya. Beda. Kalau yang menyekutukan itu ri, yang disekutukan itu ro. Nah, jadi maka akan berbeda nanti maknanya. Kalau di sini sekarang kita menemukan yaghfiru, ya, kemudian mengikuti seperti yushrok. Yaghfiru kalau mengikuti yushrok akan berkembang menjadi apa kira-kira? Dari segi cara membacanya. Yukfar. Yughfar. Nah, gitu ya, yughfar. Jadi kalau yaghfiru itu maknanya mengampuni, kalau yughfar itu maknanya diampuni. Iya. Oke? Iya. Yakro, masih ingat yakro? Iya. Apa maknanya? Dia membaca. Membaca. Kalau yukro, dibaca. Dibaca. Yaktub, masih ingat yaktub? Menulis. Menulis. Kalau yuktab? Ditulis. Ditulis. Oke. Udah dapat itu bedanya antara yang menulis dengan yang ditulis? Membaca Udah. dengan dibaca? Kalau Kalau yuhmad? Yuhmad. Ingat tidak yuhmadu? Yuhmadu. 3 huruf dasar, modal utama. dipuji. Apa yuhmadu? Memuji. Dipuji. Dipuji. Nah, dipuji. Kalau memuji tadi yang hilang. Walaupun sudah diikat, dilingkari apa tadi? Ya, Yahmadu. Gitu ya, Yahmadu. Dengan demikian, ini menjadi ilmu baru untuk kita. Apa ilmu barunya? Fi'il mudhari ketika bunyi awalnya u, sebelum akhirnya berbunyi a, mengindikasikan dia bermakna pasif. Apa ibu-ibu sekalian? Ulangin, Pak. Oke, saya ulangi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari bunyi awalnya u, sebelum akhirnya a bermakna pasif.
Dapat ilmunya? Ya. Halo? Iya, Dapat Pak. ilmunya? Iya, Pak. Apa ilmunya? Fi'il mudhari Dari yang bunyi awalnya U Belum sebelum akhir. akhirnya belum A. akhir Pasif. Masih. apa? Iya, bagus. Kalau bunyi awalnya U sebelum akhirnya I bermakna apa? Aktif. Kan. Mekan. Iya, bagus. Oke. Kalau bunyi awalnya U, kemudian akhirnya U, kalau digabung jadi apa? Ikan. Jadi UU. Kan bunyi awalnya U, bunyi akhirnya U. Kalau digabung jadi apa? Jadi UU. Ini mikirin proyek terus jadi nggak ke sini. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, sudah terpahami untuk An-Nisa 48, ibu-ibu sekalian? Sudah. Oke, kalau sudah, yuk kita lanjut. Al-Hajj 66, silakan. Kalau dilihat Al-Hajj 66, ada berapa fiil kira-kira di situ? 3. Ya, Pak. Ini. Ada berapa? 3. Berapa? 3. Ya. 2. Halo? Ya, Pak. 3. 3. Yang pertama. Unit. Apa? Ahyakum. Ya. Kumnya termasuk kumnya. Ahya. Ya. Pak. Ya. Jadi ahyanya saja ya. 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 Terus yang kedua. Unit. Unit. Unit tuh. Iya. Yang ketiga. Yuhi. Ahya fiil apa? Mati. Apa? Madin. Madin. Yumit fiil apa? Dari. Unit. Ya, dari. Ya. Kemudian yuhyi. Ya, dari. Iya, bagus. Jadi apa makna yang pertama kalau begitu? Dan dia telah Menghidupkan. dan dia yang telah Hidupkan. dia telah menghidupkan dalam hati kalian. Apa? Dia telah menghidupkan. Bagus. Kemudian yumit. Akan menghidupkan. Iya. Apakah akan? Apakah? Kemudian yuhyi. Menghidupkan. Hidupkan. Dimatikan. Akan menghidupkan. Iya, baik. Jadi kalau lengkap bagaimana jadinya? Kan dia yang Siapa yang ingin berbagi? Ya. Kemudian Apa mau diramein sekalian?
Atau masing-masing dalam hati yang mana nih? Mau perwakilan, rame-rame semua, atau diam-diam semua? Rame. Rame aja. Rame. Bu Irma aja perwakilan gimana? Ih, Bu Alia lah. Saya tadi udah. Oh, Bu Irma katanya udah. Silakan Bu Alia sekarang. Saya belum bisa, makanya saya suruh Bu Irma, Pak. Kalau belum bisa tinggal disampaikan, Bu. Kita itu tidak menganggap tidak bisa jadi masalah ya. Kita ingin menganggap bahwa tidak bisa itu menjadi peluang. Peluang apa? Peluang terbuka, peluang diskusi, peluang pemantapan, dan peluang-peluang yang lain. Jadi nggak usah sungkan-sungkan kalau memang nggak bisa. Oke deh. Dan cantik banget memang Bully Alia mah. Nggak pernah berubah, cantiknya dari dulu awet. Pakai formalin ya, Bu. Dia yang telah menghidupkan kalian. Kemudian mematikan kalian. Kemudian menghidupkan kalian. Sesungguhnya manusia tidak Lala beda maknanya. Lala beda maknanya. Lala beda maknanya. Lupa ya Bu Aliyah ya? Benar-benar. Bu. Benar-benar. Jadi untuk ituan ya, untuk iya, betul. Jadi ini ya. La beda maknanya. La ini panjang. La beda maknanya. Itu. Ini la semacam ini kalau didahului oleh inna itu indikasi penegasan. Ya, baik Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih ya untuk usahanya, perjuangannya. Ini wanita-wanita tangguh semua berjibaku. Perhatikan ini, perhatikan itu, memprediksi ini, memprediksi itu. Ini tanpa ada bantuan seorang laki pun. Saya malah nggak bantu-bantu, saya malah ngerecokin, nanya ini, nanya itu. Luar biasa ibu-ibu sekalian. Terima kasih waktu kita untuk hari ini. Sampai di sini dulu. Karena belum tuntas, insya Allah nanti ya kita lanjutkan. Target kita hari ini belum terpenuhi, tidak apa-apa. Yang penting bahwa kita sudah belajar menjadi lebih baik, lebih paham, dan lebih kuat lagi. Itu ya ibu-ibu sekalian, mohon maaf nih ada belum tuntas nih, masih penasaran, nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Baik, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji hari ini ya. Kita kaji hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk semua kekurangan kami di dalam menyampaikan materi kita pada hari ini. Ingat yang terbaru tadi bahwa apa? Fi'il mudhari jika bunyi awalnya u sebelum akhirnya a, indikasi itu bermakna Pasif. Nah, dan ditambahkan lagi dengan yang lain-lainnya. Demikian, sekali lagi mohon maaf dan dari kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.